Selamat siang pemirsa, Anda menyaksikan Headline News pukul 11 waktu Indonesia Barat bersama saya Jose Nicole. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengakhiri peringatan dini tsunami gempa magnitudo 7,7 di Flores, Nusa Tenggara Timur. BMKG mengatakan peringatan dini tsunami dinyatakan berakhir pada pukul 7.30 waktu Indonesia bagian Barat. Namun meski demikian, BMKG tetap mengimbau warga untuk tetap waspada potensi gempa susulan. Sekali lagi tadi kami sudah sampaikan update terakhir bahwa peringatan dini tsunami sudah dinyatakan berakhir, tetapi gempa susulan memang masih terjadi dan untuk itu tentunya kami berharap masyarakat di sana untuk tetap waspada dan tentunya kami menyatakan rasa prihatin kami terhadap dampak yang ditimbulkan oleh gempa ini karena memang gempanya cukup besar dan semoga kita semua selalu mendapatkan perlindungan dari Tuhan Yang Maha Kuasa dan mohon agar terus update dari informasi yang terpercaya dan sudah terverifikasi terutama dari media-media sosial yang ada yang dikeluarkan oleh BMKG dan mohon masyarakat tetap tenang dan kami dengan BNPB dan BPBD dan juga pemerintah daerah terus akan memberikan informasi sesuai dengan perkembangan terkini dari gempa ini. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, gempa magnitudo 7,7 yang menerjang membuat warga panik termasuk juga para penumpang kapal laut yang berada di pelabuhan Lawrence Sai Maumere. Bahkan jembatan tangga yang menghubungkan dermaga dengan kapal pun terputus dan jatuh ke laut. Lalu bagaimana situasi saat terjadi gempa? Kami sudah terhubung dengan salah seorang warga yang berada di situasi gempa di pelabuhan Lawrence Sai Maumere. Selamat siang Pak Selves. Selamat siang Pak. Ya. Pak Selves, kami mendapatkan gambar ya suasana saat gempa di pelabuhan. Kalau melihat video ini Pak Selves, di mana posisi Bapak dan bisa diceritakan waktu itu seperti apa situasinya? Jadi saya ceritakan sedikit. Pagi itu kurang lebih jam 5 kami jarak 27 kilo dari Maumere sebelah timur, kami ke Maumere, ke para pelabuhan masuk, parkir kendaraan, mobil seperti biasa. Lalu pagi itu agak lain karena kami tidak diperkenankan untuk berada di ruang tunggu. Puji Tuhan kami ada di luar, tapi sudah dalam pelabuhan hanya pintu gerbang untuk ke bagian ke ruang tunggunya dikunci. Jadi kami berada di luar. Setelah itu ada yang mulai masuk, tapi masih banyak ada yang di luar. Nah pada titik itu gempa sudah mulai pelan-pelan dan akhirnya jadi besar. Lalu situasi panik, kami semua lari keluar ke arah jalan raya terhambur. Saya mengantar keponakan saya, ada 2-3 orang dengan ada tetangga lagi. Kami lari tidak saling ini lagi. Lalu sampai ke jalan, agak jalan ke arah depan pelabuhan itu. Dan waktu itu agak sedikit tenang, kami masuk ke dalam. Dan posisi itu kami lihat, kami masuk ke dalam dan kami lihat bangunan ruang tunggu itu sudah mulai jatuh. Dan saya lihat sendiri pada saat itu kapal itu sepertinya Bukit Seguntang, dia mungkin diperkenankan secara teknis harus melepaskan tali segala macam ikatan di pelabuhan, harus mulai berlayar ke tengah. Dan pada saat itu ada penumpang yang ada di kapal di tangga karena kapalnya ke tengah laut sehingga tangga itu tidak terikat dengan kapal. Lalu ada yang jatuh dan terhambur ke air laut. Dan pada saat itu banyak yang karena tembok ke pagar itu jebol dan ada ibu dengan anak kalau tidak salah mungkin tersesat di situ. Kita betul-betul waktu itu kita tidak bisa kondisi memperhatikan lagi ini, hanya kita berusaha untuk menyelamatkan diri. Saya tambah sedikit karena kami yang usia sekarang itu masih punya pengalaman, riwayat kami mengalami gempa 92. Dan kami memang karena posisi ada di pelabuhan sehingga kami merasa bahwa pada saat itu seperti terulang 92. Jadi prinsip kami itu tidak boleh berada dekat air. Jadi kami harus lari ke arah jalan keluar dari pelabuhan dan pada saat itu kami lari ke arah Nita, ke arah Nele. Itu di dataran tinggi. Mungkin itu saya dulu. Ya, Pak Selves, seingat Anda ketika gempa itu terjadi, para calon penumpang yang menunggu di ruang tunggu ini apakah semuanya berhasil untuk keluar atau ada juga yang tidak keluar dan tetap berada di dalam gedung begitu Pak, tidak berhasil keluar? Terutama kami ingin konfirmasi apakah Bapak ingat mendapat informasi ada korban, ada akibat dari gempa di pelabuhan ini?
Ya, saya lihat sendiri pada saat itu karena setelah ini baru saya masuk lagi ke dalam untuk ambil mobil. Itu ada dua korban yang apakah itu yang mau pengantar atau penumpang? Saya sudah tidak bertanya lagi. Saya bahwa ada orang posting di Facebook ya itu silakan tapi saya harus memberikan berita ini. Jadi saya hanya tahu bahwa ada dua korban dan Ya. penumpang waktu itu di ruang tunggu minta maaf pada saat itu pintu hanya dibuka di ruang tunggu itu pagar di ruang tunggu itu dibuka hanya eh, kurang lebih hanya 2 meter itu. Jadi kita berhamburan dan itu terdesak dan ada yang jatuh. Ya. Saya mau katakan bahwa pada saat itu pihak keamanan waktu itu tentara dan polisi luar biasa. Mereka Ya. sangat menjaga, mereka tidak meninggalkan tempat itu. Mereka memperhatikan dulu, menjaga sampai dengan ini semua penumpang bisa keluar. Tapi memang ada yang bukan semua, tapi ada yang memang masih ada di dalam. Sampai dengan Baik. kondisi kami keluar dari pelabuhan, ada yang masih sedang posisi berlari untuk keluar dari pelabuhan dari ruang tunggu. Oke. Sementara Pak Selves, posisi di ruang tunggu itu, bangunan itu sudah mulai jatuh ke, ya sudah mulai rubuh ke bawah. Itu saya dulu. oke, baik Pak Selves, kami ingin menanyakan saat ini Bapak sudah berada di rumah kah dan di mana lokasi persis tempat Bapak tinggal dan bagaimana kondisinya di sana Pak? Apakah terdampak gempa luar biasa? Terima kasih. Saya sesudah gempa, kami lari ke ketinggian lalu kami kembali dan sekarang posisi saya sudah posisi di 27 kilometer sebelah timur Maumere ada di Desa Bairterang. Di sini Bapak Desa dan tokoh masyarakat sudah menghimbau untuk masyarakat tetap tenang untuk sambil menjaga situasi. Kalau memang ada penyampaian dari pemerintah desa atau dari kecamatan, kami akan mengambil sikap untuk bisa mengamankan diri. Jadi Bairterang posisi aman saat ini. Baik, tapi Pak Selves, apakah mungkin ada tetangga ataupun kerabat di tempat sekitar Anda tinggal itu memutuskan untuk mengungsi? Saya kebetulan sebagai kepala sekolah SMK Swasta Katolik Santo Ignatius Bairterang. Anak-anak saya hari ini dari Pak Korbas, koordinator pengawas di Kabupaten Sika menyampaikan untuk anak-anak diliburkan dan saya sebagai kepala sekolah anak-anak yang di asrama kami sudah minta orang tua jemput pulang. Karena Bairterang itu juga dekat air laut, lalu pernah ada riwayat gempa dulu, ada patahan-patahan di sekitar lokasi kami tinggal. Oke. Tidak ada yang mengungsi. Oke, tapi berkaitan dengan kegiatan pendidikan sekaligus juga nih Pak Selves, apakah sudah ditentukan sampai kapan atau sampai waktu yang tidak ditentukan untuk sementara waktu? Saya apresiasi kepada Bupati Sika, Dinas Pendidikan Kabupaten Sika dan Pak Korbas untuk SMK, SMA dan SLB. Mereka menyatakan sikap untuk Pak Korbas menyatakan sikap untuk sementara diberhentikan untuk sementara libur sampai menunggu untuk berita selanjutnya, informasi selanjutnya. Oke, Pak Selves, lebih lanjut, apakah sudah ada peringatan atau imbauan dari pemerintah setempat terkait dengan apa yang harus dilakukan warga saat ini, terutama apakah pemerintah lokal itu sudah mulai mengerahkan informasi soal apabila butuh bantuan baik itu kesehatan maupun logistik bagi warga terdampak? Baik, dari Bupati sudah ada himbauan untuk pertama untuk menjaga-jaga, untuk selalu berwaspada. Lalu dari pemerintah desa sudah menyampaikan untuk paling tidak RT untuk mulai mencatat soal kondisi real apa yang ada yang apa kerugian kah atau kecelakaan bencana ini. Lalu himbauan dari Bupati tadi kami sudah baca untuk sementara. Yang pertama pernyataan untuk tsunami untuk sementara belum ada inilah untuk sementara berhenti, tetapi bahwa kemungkinan bencana gempa susulan itu masih ada kemungkinan sehingga kami tetap dalam posisi untuk berhati-hati. Lalu dari pihak gereja, minta maaf dari pihak gereja Uskupan Maumere sudah menyampaikan, sudah mengirimkan format untuk link untuk kami isi soal data kerugian segala macamnya kami sedang mengisi saat ini. Kebetulan saya sebagai Ketua DPP Proki Kenaikan Kristus Batu Balok. Oke. Pak Selves, kami juga ingin mengonfirmasi sebelumnya kan hingga sekitar pukul 8 hingga 9 dikabarkan bahwa gempa susulan itu terjadi lebih dari 30 bahkan menyentuh lebih dari 40 kali begitu Pak. Apakah masih terjadi hingga saat ini Pak gempa susulan yang Anda rasakan? Saat ini untuk sampai dengan saat ini saya belum merasakan. Ya, kami memang berada di luar rumah, khusus untuk rumah batu. Kami berada di luar rumah, sedangkan yang rumah kayu memang masih bisa untuk nyaman di dalam. Tapi sampai saat ini belum ada susulan yang kami alami.
Baik, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ignatius Nongsel Vesmana atas informasi yang Bapak berikan kepada kami ya Pak. Kami juga berdoa Bapak dengan keluarga tetap dijaga dalam keselamatan. Terima kasih Pak Selves. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.